Masih membicarakan wacana orang, satu akun media sosial yang ada di Indonesia ini usulan dari berbagai elemen, termasuk juga di DPR yang meruncing akhir-akhir ini. Nah, tadi saya bertanya ke Pak Oleh juga, Pak Oleh, kalau kemarin ya kita mengacu kepada peristiwa Agustus lah ya, berbagai platform digital seperti tidak ada tanggung jawabnya untuk juga ikut meredam situasi ketika banyak sekali hoax, banyak sekali berita bohong, banyak sekali hasutan yang menyebar tapi tidak dikelola dengan baik oleh penyedia platform media sosial maupun platform digital. Kontrol dari pemerintah yang minim terhadap mereka. Apa yang Anda bisa utarakan soal ini? Ya, tentu saya secara pribadi dan tentu secara kelembagaan ya DPR ya sangat menyayangkan, karena pada dasarnya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang baru memberikan sebuah keleluasaan kepada Komdigi untuk melakukan kontrol dan bahkan take down terhadap akun-akun yang melakukan kegiatan ilegal, baik itu hoax, penghasutan, dan yang lain-lain. Namun demikian, ini juga sepertinya Komdigi ada keraguan-raguan, dan juga quote and quote tadi juga dibahas dalam RDP. Komdigi mengatakan dia hanya bisa men-take down dua hal. Satu adalah soal judul, dua adalah pornografi, soal pornografi. Nah, yang lain-lain harus minta izin dulu kepada instansi terkait soal keamanan lah, stabilitas lah, politik lah. Itu adanya di Kemenhan. Nah, kita sebenarnya protes, Pak, karena memang Komdigi sudah dibekali sabuk pengaman dalam rangka bagaimana kontrol ketat dan melakukan tindakan tegas terhadap akun-akun yang melakukan ilegal. Nah, ini kekecewaan kami. Dan ada satu hal mungkin ya, budaya di kita ini adalah sudah kejadian baru bertindak. Nah, ini juga kita sangat sayangkan. Nah, oleh sebab itu alasan filosofi saya barangkali menginspirasi ataupun mengajukan terhadap bagaimana agar ekosistem digital ini betul-betul sehat. Ya, itu tadi. Kita ambil saja kebijakan, jangan sampai ada ruang-ruang untuk melakukan kegiatan ilegal di dalam media sosial itu sendiri. Saya juga tadi mengkantor apa yang dibilang oleh Mas Pratama soal ada aktivitas lain selain buzzer-buzzer ataupun orang-orang tidak jelas itu, di mana mereka menggantungkan aktivitas hidupnya juga kepada akun media sosialnya, second account-nya, misalnya yang bisnis atau juga untuk unsur hiburan, seperti ada akun-akun binatang peliharaan begitu yang menghibur masyarakat. Ini juga kan punya hak untuk menikmati, berekspresi dan menikmati aktivitas di media sosial. Bagaimana pengaturannya kalau begitu? Makanya tadi saya menyampaikan sebuah jalan tengah. Kalau memang keberatan masyarakat untuk dibatasi satu orang satu akun, ya sudah, jalan tengahnya adalah pembuatan akunnya satu kepada platform digital, tidak menyediakan sebuah kolom untuk membuat multi akun dalam satu email, dalam satu nomor telepon dan yang lain-lain. Yang keduanya, bagi user tentunya dia membuat akun medsosnya itu tadi dengan alamat jelas, dengan identitas jelas, terserah. Bisakah menggunakan KTP, NIK, atau mungkin nanti Bu Menteri katakan bahwa akan ada lagi bagaimana agar kartu-kartu WA, kartu telepon ini mau dirapihkan. Tidak lagi ada kartu-kartu yang satu kali pakai lalu buang. Nah, pasca bayar mungkin lebih aman karena ada identitas. Lebih maju lagi kalau misalkan membuat sebuah
akun media sosial menggunakan retina. Tapi itu kan terlalu jauh kan. Nah oleh sebab itu maka jalan tengah barangkali nanti mudah-mudahan ini mendapat dukungan bersama bagaimana setiap akun-akun media sosial di TikTok, di IG, di Facebook, di YouTube, di Shoot tadi yang lain-lainnya itu menyertakan alamat jelas, pemilik jelas. Itu saja barangkali. Pengaturannya bakal rumit gak kira-kira kalau kasusnya kayak Pasti gitu? rumit. Hah? Pasti rumit sekali gitu. Kenapa? Karena memang platform media sosial ini kan tidak didesain untuk kita memasukkan identitas yang benar ya gitu. Contohnya misalkan apakah kita dipaksa harus pakai KTP untuk daftar? Kan enggak. Apakah kita dipaksa untuk menggunakan nomor telepon kita sendiri untuk daftar? Enggak, kita bisa pakai nomor telepon yang tadi Pak Soleh bilang, kita beli, registrasi, udah itu kita buang, kita bisa gitu. Ya kan? Ini beda dengan misalkan ada platform namanya LinkedIn gitu. Kalau misalkan Anda mau levelnya naik, Anda scan pasport gitu. Ya. Sehingga terverified gitu ya. Itu gitu. yang lebih rapi sebetulnya, mungkin ya, itu seperti bisa dijadikan alternatif Tapi gitu. kan Cina sekarang melakukan hal itu. Cina melakukan itu tapi Bisa kan? warganya tapi nggak terlalu suka Pak sebenarnya gitu. Warganya nggak Ya. terlalu suka. Kenapa? Karena dipaksa gitu untuk hanya menggunakan satu akun media sosial untuk satu orang. Nah, akhirnya mereka ngakalin juga dengan cara apa? Membuat akun dari luar negeri menggunakan VPN. Mereka beli nomor-nomor gratisan dari luar negeri untuk melakukan verifikasi. Mereka membuat email-email yang sekali pakai untuk membuat akun-akun lain begitu. Jadi memang banyak cara yang bisa digunakan orang untuk membuat akun-akun di media sosial ini. Sehingga sebenarnya gitu ini bisa kita cari yang tadi Pak Soleh bilang win-win solutionnya gitu. Dengan cara apa ya? Misalkan platform harus ngikutin aturan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian Komdigi juga harus mulai mengatur gitu bahwa SIM card itu jangan satu SIM card bisa untuk untuk bahkan sampai berapa ribu satu KTP untuk berapa ribu SIM card gitu ya kan. Ini kan perlu pengaturan lagi. Belum lagi kartu-kartu yang refurbish, kartu yang nggak dipakai ternyata bisa dijual lagi oleh operator sehingga digunakan orang lain lagi. Padahal dulu daftarnya pakai KTP-nya orang lain gitu. Nah ini kan hal yang memang harus dirapikan gitu. Tetapi secara fitrahnya saya setuju dengan apa yang DPR gitu bahwa kita perlu membuat ekosistem media sosial kita ini enak untuk ditinggali, ide besarnya nyaman untuk ditinggali begitu ya gitu. Sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah itu. Tetapi kalau langkahnya misalkan frontal gitu, misalkan udah pokoknya satu nick, satu KTP, kemudian hanya satu akun. Wah, itu nanti akan membuat kericuhan di negara kita nih. Oleh karena itu, tadi yang saya bilang, kita contoh aja. Pokoknya orang yang mau memverifikasi menggunakan KTP-nya, ada level yang lebih tinggi lagi. Platform, kita minta membuat ada level-level, ada fitur-fitur tertentu yang bisa diaktifkan kalau dia memverifikasi menggunakan data identitas yang benar. Nah, ini bisa kemudian KTP itu nggak boleh kita serahkan untuk daftar ke platform, nggak boleh. Itu ada jalan tengahnya dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, PSRE gitu, sertifikat digital yang bisa memberikan identitas QIC, Know Your Customer. Jadi mereka punya akses ke Dukcapil, tapi dia tidak ngambil data dari Dukcapilnya secara langsung, dia di masking gitu, sehingga ketika daftar ke dalam platform itu sebenarnya daftar KTP yang beneran, tapi KTP-nya nggak disimpan di platform, misalnya kayak gitu tuh. Jadi ada berbagai macam teknologi yang sebenarnya bisa kita gunakan, plus juga kemampuan untuk penegakan hukum. Kenapa kemampuan penegakan hukum? Aparat penegak hukum kita harus punya teknologi yang bisa digunakan untuk ngejar orang-orang ini. Mas Radi, kalau orang mau bikin second account doang, itu enteng banget, gampang. Dan itu bukan menjadi masalah, satu orang punya 2 atau 3 akun. Yang jadi masalah, satu orang kadang-kadang bisa punya 1000 akun. Dengan cara apa? Dengan membuat namanya phone farms. Sekarang itu udah umum tuh, jadi satu device gitu isinya ada handphone, ada ratusan handphone, ada ribuan handphone yang itu dikontrol oleh satu interface yang itu sekarang digunakan untuk buzzer, digunakan untuk misalkan Mas Radi nih punya YouTube nih, oke kita bayar, kemudian YouTube kita interviewnya jadi banyak, kemudian like-nya jadi banyak dan lain-lain gitu. Dan sekarang ini celakanya banyak institusi pemerintah kita termasuk aparat penegak hukum itu menggunakan ini untuk penilaian kinerja. Begitu dia posting, oh kita sudah di view oleh 1 juta orang, artinya program kita berhasil. Kan kita sudah di like, padahal itu bisa dibeli gitu dan lain-lain gitu kan. Gitu. Ini yang jadi concern bersama, bukan hanya pemerintahnya juga harus kasih contoh dulu bahwa fake account ini tidak dijadikan tolok ukur untuk kesuksesan program misalnya segala macam.
kasih data yang real begitu ya, kira-kira tidak hanya di media sosial. Nah ini tadi usulnya dari Mas nanti Pratama. saya boleh dong mengomentari apakah silakan. sulit untuk menjalankan regulasi terkait bagaimana satu akun ini ada tanggung jawab. Ya. Rasa-rasanya menurut hemat saya kan bukan ahli IT, tetapi saya menggunakan logika. Kalau misalkan contoh oleh Soleh punya akunnya 3 misalkan, tetapi alamat emailnya, ID KTP-nya tetap sama. Oke. Nah, mereka contohnya saya tidak ingin terlihat di publikasi bahwa itu saya, tetapi oleh Komdigi, oleh pemerintah APH katakanlah di sini, ya ini dia tahu bahwa anonim saya misalkan SOS itu oleh Soleh. Nah sehingga dapat mengejarnya gitu. Hari ini mohon maaf, apakah mereka yang merasa terganggu menyampaikan sebuah kebebasan berpendapatnya, apakah dia juga ketakutan untuk dia dikejar-kejar orang misalkan. Nah ini kan Kalau orang bener sih harusnya nggak takut dikejar orang. harusnya Iya. atau Iya. kena ancaman atau diculik apa yang terjadi hari ini seperti itu. Rasa-rasanya kalau menurut hemat saya bukan ahli IT, tetapi logika saya jalan, ini orang itu tidak mau terpublis nama aslinya. Ya. Tetapi yang saya mau adalah bagaimana dari Komdigi maupun dari APH orang yang memposting itu sudah tahu titik sasarannya ini siapa yang Seperti diungkap memposting. oleh Ini Mas Pratama tadi. Ini menarik nih, Pak Oleh. Iya, Menarik begitu. gitu. Tidak, Apa namanya platform itu memang kalau menurut saya jika ada akun yang terlibat pelanggaran hukum, Iya. itu Sulit, wajib kan, untuk membuka memang harusnya. Iya, gitu. Pak. Wajib untuk membuka pemilik akunnya ini siapa gitu. Siapa? Nah, sekarang itu, ini transparansi untuk Sekarang penegakan susah, hukumnya Bang. juga tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masalahnya di situ. Makanya sehingga orang-orang yang berusaha menimbulkan chaos di ranah digital ini juga seolah-olah bersembunyi dengan orang-orang yang benar-benar ingin menyuarakan ekspresinya gitu loh Ya, maksudnya. iya. Nah, ini yang harus dan tidak mudah, tidak gampang. Maksudnya tidak susah juga kan sebenarnya untuk Saya rasa agak sulit, fake saya account rasa. ini. Tadi Mas Pratama sudah bilang fake account kan tidak susah di-trace sebenarnya. Nggak susah di trace gitu. Tergantung kita ini mau melakukan apa enggak yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini tergantung sama platform Mas Radi. Iya, Jadi sekali platform itu nurut gak nurut sama kita. Kita ini sebenarnya agak-agak dikacangin juga sama mereka. Contohnya misalkan kita ada nih akun-akun yang memang bikin hoax nih, bikin rusuh nih. Dia bikin postingan yang itu isinya nggak benar. Tapi begitu kita report, itu tarso aja dia ngelihatnya Nah, gitu. ini. Bahkan bukan kita sebagai orang biasa ya. Pemilik whitelist dalam hal ini Komdigi atau BSSN itu pun ketika ada permintaan ke mereka itu tergantung mereka mau dikasih apa enggak tergantung mereka gitu. Oke, jadi begini Pak Oleh, sebelum kita menuju kepada satu akun diberlakukan, bisa nggak memberikan masukan juga kepada pemerintah bahwa platform digital ini juga harus bisa nurut lah sama pemerintah gitu loh. Saya Jadi rasa tidak liar. Saya yakin dan saya punya husnudon yang baik. Oke. Platform digital juga tujuannya adalah bisnis, Iya, itu tujuannya dia. untuk profit. Kalau misalkan mereka tujuannya profit dan bisnis, beri dong kenyamanan untuk Indonesia. Rasa-rasanya dia di Indonesia harus tunduk pada hukum. Persoalannya adalah hari ini tidak ada sebuah regulasi yang mendorong Oke. kepada platform itu untuk tidak membuka ruang daripada platform itu untuk single account itu sendiri. Rasa-rasanya TikTok juga mau. Ketika saya melemparkan itu, dia juga udah menyampaikan bahwa kami juga tidak sependapat dengan akun-akun itu. Ya. Dan dia Kenapa juga sulit sekali berusaha. menentukannya? Nah, oleh sebab itu, rasa-rasanya di dalam undang-undang besok yang hari ini sedang digodok, Ya. saya akan terus memperjuangkan bagaimana ekosistem digital ini betul-betul ramah. Tapi kita harus Terakhir, lihat, Mas Pratama, tapi kita silakan. harus lihat banyak masyarakat kita Oke. yang membutuhkan lebih dari satu akun Oke. dalam berkegiatan berkehidupannya. Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Dan itu harus dipertimbangkan pelaku UMKM, pelaku media sosial yang memang Oke. dia suka memberikan masukan kepada pemerintah dan lain-lain kan gitu. Termasuk jurnalis tadi Ya, saya bilang ya. gitu. Oleh karena itu kita perlu membuat aturan gitu yang memang bagus untuk kita semua tapi tidak
menghilangkan hak masyarakat untuk memberikan pendapat. Ini yang harus dipertimbangkan dan diskusinya memang tidak bisa 1 hari 2 hari seperti ini untuk membicarakan hal ini karena banyak sekali yang harus dibicarakan dan pihak-pihak terkait yang harus duduk bersama. Tapi intinya kita tangkap bahwa semangat ini adalah semangat yang positif. Ya, semuanya pasti ingin media sosial kita. itu menjadi tempat hidup yang enak buat semuanya. Gitu. Kita sepakati hal itu di perbincangan malam hari ini. Terima kasih Mas Pratama, kasih. Mas Oleh sudah berdiskusi malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Saudara, Israel terus meningkatkan serangan di kota Gaza dan memaksa orang-orang yang bermukim di sana untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Kami punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami.